Soal nomor 3 berbunyi, inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor di bawah ini ya. Jadi ceritanya opsi 1 sampai 4 itu ada yang benar, ada yang salah dari faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Nah, mana jawaban yang benar dari 1 sampai 4? Nah, kunci jawaban menunjukkan bahwa yang benar itu adalah opsi 2 dan opsi 4. Berarti kita harus membuktikan bahwa opsi 1 dan 3 salah, dan opsi 2 dan 4 itu benar. Oke. Yang pertama, opsi 1 itu menyatakan bahwa kelebihan penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Apakah benar kalau penerimaan dari ekspor itu berlebih, akan terjadi inflasi? Ya, termasuk pembayaran untuk impor barang dan jasa. Nah, ini berkaitan dengan materi open economy yang melibatkan adanya perdagangan internasional. Kita tahu bahwa ini kaitannya tidak jelas dengan inflasi seperti itu, karena kelebihan penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa itu lebih berkaitan dengan exchange rate seperti itu ya, yang berkaitan langsung dengan perdagangan internasional, sehingga opsi 1 tidak kuat jadi faktor yang menyebabkan inflasi, meskipun bisa saja kelebihan penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa itu menjadi penyebab terjadinya inflasi. Oke, maka opsi 1 itu salah. Bagaimana dengan opsi 3? Ketidakstabilan nilai mata uang domestik. Nah, ketidakstabilan nilai mata uang domestik juga tidak bisa menjadi alasan disebabkan ya faktor inflasi seperti itu. Kenapa? Karena ketidakstabilan nilai mata uang itu lebih mengacu pada exchange rate ya, dari mata uang negara domestik. Ya, jadi ketidakstabilan nilai mata uang domestik itu mengacu apakah mata uang itu terapresiasi atau justru terdepresiasi. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan inflasi. Bukannya berarti saya bilang bahwa antara exchange rate dengan inflasi itu tidak ada kaitannya. Ya, mereka bisa berkaitan, mereka bisa saling menyebabkan, mereka bisa berkorelasi, bahkan mungkin ada korelasinya, tetapi bukan berarti mereka yang saling menyebabkan ya. Jadi inflasi bisa menyebabkan exchange rate berubah, tapi exchange rate juga bisa menyebabkan inflasi berubah, tapi belum tentu ya. Jadi bisa kita sebut dia berkorelasi, tapi belum tentu saling causation. Kita tahu di statistik antara correlation dan causation itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, jadi kita sudah yakin bahwa opsi 1 dan 3 itu salah. Nah, apakah kita bisa meyakini bahwa opsi 2 dan 4 benar? Nah, mari kita bahas. Opsi 2 mengatakan bahwa tingkat pengeluaran agregat melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, berarti kalau kita bilang pengeluaran agregat itu adalah apa? Dia itu adalah agregat demand. Ya, mesti ingat ya, agregat demand itu memang bahasa Indonesianya adalah agregat permintaan. Nah, tapi kita mesti tahu yang namanya permintaan itu berarti berkaitan dengan expenditure atau pengeluaran. Oke, jadi bisa kita sebut dia itu agregat pengeluaran agregat seperti itu. Ingat aja kan metode perhitungan GDP ada 3 ya. Pertama value added, yang kedua agregat demand. Nah, agregat demand atau agregat permintaan itu kan bisa kita sebut metode perhitungan dari segi pengeluaran. Jadi ini pengeluaran agregat seperti itu. Nah, sedangkan kalau berarti lawannya adalah agregat penawaran. Nah, kalau ingat aja kalau penawaran berarti dari sisi produksi. Nah, produksi itu bukan mengeluarkan tapi pemasukan ya, atau penerimaan agregat. Oke. Nah, kalau dikatakan pengeluaran agregat melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, berarti yang ditawarkan itu lebih kecil, berarti agregat demand lebih besar dari agregat supply. Seperti itu. Ini yang terjadi, opsi nomor 2. Nah, apa yang terjadi ketika agregat demand itu lebih besar dari agregat supply? Nah, bisa saja peristiwanya seperti ini. Ini agregat demand mula-mula, ini agregat supply. Nah, ceritanya pada saat ini ya, memang perusahaan itu hanya bisa memproduksi di QE dan PE. Nah, apa yang terjadi jika agregat demand meningkat, tetapi agregat supply tidak meningkat? Maka yang terjadi permintaannya itu lebih besar daripada yang bisa ditawarkan. Seperti itu. Dan ini bisa menyebabkan inflasi. Artinya supply harus menyesuaikan dan dia harus menaikkan harga-harga barang.
seperti itu. Jadi agregat demand itu lebih besar daripada agregat supply, seperti itu. Dan ini yang kita kenal dengan demand pull inflation. Ya, ini mohon maaf ada kesalahan tulis ya. Jadi opsi 2 itu itu agregat demand lebih besar dari ini opsi 2 ya. Agregat demand lebih besar dari agregat supply. Dan ini memicu yang namanya apa? Ingat, kenaikan harga secara agregat itu yang kita kenal dengan inflasi. Kan inflasi adalah definisinya kenaikan harga-harga barang secara umum atau secara agregat. Berarti ketika pergeseran kurva AD atau AS itu menyebabkan harga equilibrium meningkat, berarti terjadi inflasi. Nah, dan kita bisa lihat bahwa dia itu demand pull inflation karena agregat demand bergeser. Dan perlu kita ketahui juga ciri khas dari demand pull inflation adalah terjadi peningkatan demand. Seperti itu. Atau key equilibrium-nya itu meningkat. Ya, jadi opsi 2 itu demand pull inflation. Jadi opsi 2 itu benar bahwa dia adalah faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Bagaimana dengan opsi yang nomor 4? Opsi nomor 4 mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan inflasi adalah penuntutan kenaikan upah dari pekerja. Nah, kita mesti tahu bahwa peristiwa ini adalah kenaikan harga input. Nah, kenaikan harga input itu akan menyebabkan, ingat aja kalau dulu di level mikro, ketika harga input meningkat, supply bergeser ke kiri atas. Nah, berarti secara agregat, kalau upah dari pekerja naik, misalnya UMR-nya naik, berarti agregat supply-nya itu bergeser ke kiri atas. Jadi, peristiwanya seperti ini. Ya. Ini agregat demand, ini agregat supply mula-mula, berarti ini adalah harga mula-mula, ini adalah quantity mula-mula. Nah, ketika agregat supply itu bergeser ke kiri atas, maka yang terjadi adalah harga equilibrium meningkat, namun kuantitas equilibrium itu turun. Nah, berarti ada perbedaan antara demand pull inflation dengan inflasi ini. Nah, ini inflasi yang disebabkan apa? Nah, ingat aja, kalau supply bergeser ke kiri atas, itu kenapa penyebabnya? Nah, bicara tentang penyebabnya, kita mesti tahu supply itu adalah cost of production atau biaya produksi. Jadi, kalau agregat supply bergeser ke kiri atas, berarti terjadi peningkatan biaya produksi atau kita sebut dengan cost push inflation. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini cost push inflation? Karena harganya meningkat. Cuma bedanya dengan demand pull, ya, dia kuantitas equilibriumnya turun. Okay? Sedangkan ini kuantitas equilibriumnya naik. Okay? Nah, kalau ini terjadi secara terus-menerus, kalau dalam konteks negara, ini bukan resesi ya. Memang output itu turun. Tapi ingat, dia disertai dengan kenaikan harga. Nah, ini bukan disebut dengan resesi, tapi disebut dengan stagflasi. Atau bahasa Inggrisnya adalah stagflation. Berbeda kalau seandainya peristiwa ini ya, AD-nya turun, itu berarti quantity turun tapi harga turun. Nah, itu bukan stagflasi tapi resesi. Ya, jadi bedakan antara resesi dengan stagflasi. Kalau resesi sama stagflasi sama-sama output itu turun, tapi kalau di resesi harga turun, di stagflasi harga itu meningkat. Maka opsi 4 itu benar faktor inflasi dan itu dari segi cost push inflation. Kalau opsi 2 itu adalah demand pull inflation. Berarti terbukti bahwa opsi E itu adalah jawabannya atau opsi 2 dan 4 adalah faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi seperti itu. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.